Baik, terima kasih Dr. Dwi, terima kasih juga sejauh sekalian sudah bersedia hadir di sini, duduk masih mendengarkan. Saya tahu topiknya sebetulnya tidak sering didengar topik-topik yang lain, tapi kalau saya pikir ya di sesi tanpa sponsor ini kami berusaha supaya kita semua lebih aware bahwa di sekitar kita banyak yang mengancam. Kalau tadi Dr. Yovita bilang banyak virus mengancam, kalau saya akan bilang bahwa di sekitar kita banyak bakteri yang mengancam. Nah, perkenalan kita dengan bakteri itu berawal dari dulu ditemukannya ada mikroskop yang cukup oke, sehingga orang bisa melihat ada apa sih di roti yang ada jamurnya, ternyata bentuk jamurnya itu seperti itu. Lalu akhirnya ada seorang lain yang enggak kalah isengnya, dia cutik-cutik plat di giginya, lalu dia lihat, oh ternyata di gigi saya ada benda kecil, itu adalah bakteri. Di situ kita kenalan. Dulu cuma kelihatan jejak-jejaknya aja, lalu sekarang bertemu muka dengan muka sama si bakteri itu tadi. Lalu ada lagi orang yang lebih iseng, di feses orang-orang yang diare, dia ambilnya, dia teliti, ternyata di situ ada benda kecil juga, lalu diberilah nama Vibrio cholerae. Nah, ada lagi orang lain, namanya Pak Robert Koch. Dia lihat di sekutum orang-orang yang sakit batuk TBC, ternyata ada benda kecil juga, namanya diberi nama Mycobacterium tuberculosis. Lalu akhirnya Robert Koch ini bikin suatu postulat yang akhirnya menjadi dasar, walaupun postulatnya nggak benar-benar banget, tapi di situ menjadi dasar bahwa ternyata Mycobacterium dalam hal ini ternyata bakteri patogen itulah yang menyebabkan salah satu penyebab dari infeksi yang diderita oleh banyak pasien pada saat itu. Lalu penelitian mengenai bakteri ini dilakukan terus hingga akhirnya manusia tahu bahwa yang banyak itu nggak cuma manusia dan hewan-hewan besar, ternyata juga ada banyak sekali bakteri dalam berbagai bentuk dan karakteristik. Hingga saat ini ada 40-an ribu lebih bakteri yang sudah diberi nama, dipelajari dan kita ketahui. Dan ternyata itu membuat kita semakin takut. Kita punya senjata apa nih dalam melawan bakteri-bakteri ini? Akhirnya muncullah suatu titik terang bahwa ada yang namanya antibiotik. Tapi pada waktu itu penemuan antibiotik ini memberikan angin segar untuk manusia bahwa lifespan itu bisa memanjang sampai 20-an tahun. Sayangnya tidak sampai 2 dekade kemudian ada lagi laporan. Hey, ternyata antibiotiknya udah ada nih, bakteri yang kebal, nggak bisa lagi dipakai. Nah, kita bisa lihat ternyata bakteri itu punya mekanisme sehingga dia menjadi resisten terhadap antibiotik yang diberikan. Yang pertama, dia akan mencegah supaya si antibiotik nggak masuk ke dalam selnya. Kalaupun masuk, jumlahnya sedikit. Kalaupun yang sedikit itu masuk, nggak bisa kerja gimana pun caranya. Dan kalaupun udah terlanjur masuk, dipompa lagi keluar. Jadi berbagai macam mekanisme itu sudah dibuat oleh si bakteri sehingga menjadi resisten terhadap antibiotik yang diberikan. Dan tidak hanya itu, bakteri mempunyai mekanisme tidak hanya resisten terhadap satu jenis antibiotik, tetapi lebih dari satu jenis. Dan resistensinya ini dia tularkan, dia turunkan kepada antibiotik yang lain, sehingga muncullah MDRO, multi drug resistant organism, yang kita sebut pertama adalah multi drug resistance. Kalau dia resistennya terhadap minimal satu agent di minimal 3 golongan antibiotik, atau XDR, extensively drug resistance, kalau dia resistennya minimal satu agent di hampir semua kecuali sisain satu golongan antibiotik, atau pan drug resistance, kalau dia resistennya terhadap minimal satu agent di semua golongan antibiotik. Dan bahkan ada yang berusaha membantu klinisi, ini loh dok, nggak usah pusing MDR, XDR, PDR, saya bikinin satu kategori namanya DTR, difficult to treat. Yang disebut difficult to treat organism adalah bakteri yang sudah resisten terhadap 3 golongan antibiotik yang sering kita pakai sebagai first line. Apa aja itu? Carbapenem, beta-lactam, dan fluoroquinolone. Sehingga kita terpikir, oke, bakteri ini sudah saya label sebagai DTR, nggak bisa lagi pakai yang 3 itu, sehingga saya harus pikirkan yang lain lagi. Gitu. Nah, di tahun 2024 sebetulnya di tahun-tahun sebelumnya juga WHO sudah memberikan kita suatu guideline. WHO liatin kita di tahun 2024 ada tulis yang baru. Ini loh most wanted yang paling bahaya
bakteri yang menjadi prioritas patogen yang paling mengancam nyawa manusia sebumi ini. Dengan demikian, begitu WHO keluarkan list ini, jadi diharapkan kita semua lebih aware kalau hasil kultur kita yang keluar nama-nama bakteri ini, kita menjadi lebih perhatian. Dan kalau kita ingin melakukan penelitian, nah penelitiannya difokuskan kepada strain-strain ini gitu. Kalau kita lihat nama-namanya, nama-nama yang cukup sering kita lihat ya di hasil kultur Salmonella, Staphylococcus aureus, tapi ternyata ada embel-embelnya. Di bawahnya Salmonella ada tulisan fluoroquinolone resistant. Di bawahnya Staphylococcus aureus ada tulisan yang methicillin resistant. Dan WHO bagi menjadi medium, high, dan critical group. Untungnya di tahun yang sama INSA keluarkan satu lagi guideline. Jangan takut para klinisi, kalau ketemu MDRO, Anda bisa pakai obat-obat ini. Sayangnya kalau kita lihat obat-obat ini, berapa persen sih yang ada di tempat kita bekerja? Kalaupun itu ada di tempat kita bekerja, berapa banyak sih yang akhirnya bisa diakses oleh pasien yang kita rawat? Karena alasan mahal lah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah suatu kondisi yang patut menjadi concern kita. Jadi kalau kita lihat nih kejar-kejaran kita, sejarah kejar-kejaran kita sama antibiotik, sama bakteri, kita berusaha menemukan antibiotik yang bisa dipakai untuk menolong pasien kita dengan infeksi. Bakteri berusaha untuk membuat dirinya menjadi resisten terhadap antibiotik itu. Ternyata tapi kalau dilihat kejar-kejarannya, trennya masih menang bakteri yang resisten antibiotik. Kita masih sedikit tertinggal dan kita nggak tahu tuh ujungnya nanti seperti apa. Apa sih konsekuensi dari resistensi antibiotik ini? Terutama di tempat kita bekerja, yang satu sudah jelas. Berarti terapi pertama yang kita berikan bisa saja menjadi gagal, nggak bisa menolong pasien kita. Akibatnya mortalitas meningkat. Kita lihat datanya ternyata yang paling banyak infeksinya adalah infeksi di saluran nafas bawah, pekerjaannya orang-orang respi. Tadi sudah banyak dibahas di sesi-sesi sebelumnya, juga bloodstream infection. Penyebabnya patogen apa ya? Patogen yang tadi lagi juga. Dan kalau kita lihat ini sudah dibuatkan suatu sistem untuk melihat nanti ke depan kira-kira trennya seperti apa. Sayangnya trennya meningkat, terutama di populasi geriatri. Jadi sejauh geriatri kita harus bekerja sama ya dalam hal ini. Lalu yang kedua, konsekuensinya adalah meningkatkan waktu rawat. Kalau pasien dirawatnya lama, berarti dia punya waktu yang lebih lama juga untuk mentransmisikan MDRO-nya. Ditransmisikan dari siapa ke siapa? Dari pasien ke healthcare worker dan sebaliknya, dan ke pasien lain dan sebaliknya, dan ke lingkungan dan sebaliknya. Jadi seperti suatu lingkaran setan yang nggak akan pernah berhenti. Jadi kita nyebar-nyebarin, kita menjadi angkotnya si MDRO ini. Lalu yang nggak kalah penting adalah peningkatan cost. Jadi kalau kita lihat di sini, batang ini semua adalah infeksi oleh MDRO. Yang di atas community onset, yang di bawah hospital onset. Batang yang putih kalau tidak ada infeksi MDRO, batang sebelahnya yang abu-abu kalau infeksinya di tempat yang tidak steril, costnya udah lebih tinggi tuh, batangnya udah lebih tinggi. Di sebelahnya lagi ada batang yang hitam, itu kalau infeksinya di tempat steril seperti tadi bloodstream infection, itu ngabisin duit paling banyak. Lalu konsekuensi yang selanjutnya adalah keterbatasan akses terhadap antibiotik yang ada di lini kedua dan ketiga. Masih ingat ya yang tadi ya yang dikeluarin oleh INSA, guideline INSA 2024, sedikit sih yang bisa diakses, yang bisa kita keluarin akhirnya. Lalu yang kelima, resiko prosedur akan meningkat. Prosedur apa saja yang menjadi lebih beresiko? Yang satu adalah transplant organ. Kalau sekarang kan transplant organ menjadi sesuatu yang sedang marak ya, sedang berkembang gitu. Kita tahu pasien-pasien dengan transplant organ dibuat menjadi imunokompromis. Apa jadinya kalau kemudian yang menjadi infeksi adalah penyebabnya adalah MDRO. Jadi selama pasien itu dalam perawatan, proses transplantasinya berhasil, tapi lalu dia kena infeksi MDRO. Lalu yang kedua, kemoterapi. Pasien-pasien ini dirawat untuk suatu tindakan, dilakukan kemoterapi, lalu kena infeksi. Lalu yang ketiga adalah tindakan operasi, baik itu operasi yang steril maupun operasi yang kotor. Apalagi yang sebelumnya membutuhkan antibiotik profilaksis.
Sebetulnya apa sih yang mengancam meningkatkan resiko prosedur ini? Ancamannya adalah HAIS, Healthcare Associated Infection. Apa itu? Ada CAUTI, ada CLABSI, ada VAP, ada Surgical Site Infection, dan Clostridium difficile infection. Bukan berarti kita tidak punya modalitas diagnosis untuk infeksi Clostridium, berarti dia tidak ada. Sayangnya data di luar menunjukkan bahwa angka kejadian infeksi Clostridium di rumah sakit itu bervariasi antara 40 sampai 80%. Dan kalau kita lihat di sini, CAUTI dan VAP itu sebetulnya sebagian besar bisa kita cegah. Dan kita bisa lihat di sini, ini adalah satu data hasil kerja keras penelitian dari salah satu tim peneliti kami, Dr. Olti, melihat bahwa dari 100% pasien yang dirawat lalu dipasang kateter venoperifer, ternyata sayangnya sepertiganya mengalami flebitis. Lalu ini juga adalah salah satu kerja keras dari salah satu tim peneliti kami, Dr. Dini, memperlihatkan bahwa pada kasus-kasus infeksi paru pneumonia, baik itu komunitas maupun healthcare associated maupun ventilator associated, penyebabnya kumannya ya kurang lebih itu bisa gram positif, gram negatif. Tapi kalau kita lihat yang merah-merah itu yang resisten, itu bloknya semakin banyak. Jadi kita berurusan dengan MDRO lagi. Dari sekian banyak faktor yang menjadi faktor risiko untuk terbentuknya resistensi antibiotik, ternyata yang memegang peranan paling besar adalah dua ini: paparan terhadap antibiotik sebelumnya dan adanya riwayat kontak dengan tempat pelayanan kesehatan. Jadi di dua faktor inilah yang kita perlu intervensi. Bagaimana intervensinya? Yang pertama, mulai dari diri kita. Bagaimana cara kita mengukur? Anda harus punya ukuran. Bagaimana kita mengukur antibiotik yang kita resepkan? Dan yang kedua, bagaimana kita mengukur antibiotik yang akhirnya masuk ke dalam tubuh pasien kita, sehingga kita bisa meningkatkan. Selanjutnya kita lihat ukurannya seperti apa, baru kita bisa evaluasi mana yang benar, mana yang nggak benar. Selanjutnya kita bisa meningkatkan kualitasnya, baik itu kualitas persiapan antibiotik kita maupun kualitas dari antibiotik yang akhirnya masuk ke dalam tubuh pasien kita, sehingga kita bisa mencegah terjadinya persiapan antibiotik yang tidak dibutuhkan. Dan tadi efek-efek yang tidak diinginkan semuanya menurun, sehingga akhirnya kita bisa memproteksi pasien kita dari berbagai bahaya yang disebabkan oleh resistensi antibiotik. Nah, semua usaha ini kita sebut sebagai Antibiotic Stewardship Program, PPRA, Program Penanggulangan Resistensi Antimikroba. Yang mana kita tahu pasti kita sudah terapkan di tempat pelayanan kesehatan tempat kita bekerja masing-masing, dan kita bisa lihat bahwa ini membutuhkan kerjasama dari berbagai sektor. Jadi nggak bisa kita sebagai dokter kerja sendiri, nggak bisa dokter penyakit dalam kerja sendiri, harus kerjasama sama berbagai macam disiplin ilmu, baik itu dokter, perawat, dan lain sebagainya. Saya yakin sejawat sekalian tahu bahwa PPRA adalah sesuatu yang ribet, dan kalau kita mau ngomongin PPRA di sesi ini kayaknya sampai 2-3 hari baru selesai. Jadi saya yakin karena semua sudah tahu, atau kalau belum tahu dan pengen tahu lebih banyak, silahkan mengikuti kursus-kursus PPRA yang biasa kita kerjakan juga secara rutin. Dan sebagai klinisi, nah ini adalah suatu algoritma yang dikembangkan oleh Prof. Bakti Ali Syabana. Di sini kita bisa pakai sebagai klinisi, apa yang kita bisa buat untuk melimitasi dan mengontrol persiapan antibiotik kita. Kita melihat bagaimana klinis pasien kita, baik dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, dan menggunakan data-data pemeriksaan penunjang sederhana seperti data-data hematologi seperti HB, leukosit, diff count, trombosit. Juga kalau bersyukur di tempat kita kerja dan pasiennya bisa mengusahakan itu, kita bisa periksa CRP, sehingga antibiotik yang keluar adalah antibiotik yang betul diperlukan oleh pasien kita. Pasien yang mendapatkan antibiotik betul-betul adalah pasien yang membutuhkan antibiotik. Dan jangan lupa libatkan pasien kita dalam mencegah resistensi antibiotik ini menjadi berkembang. Kita perlu ingatkan dan kita berikan contoh mengenai hand hygiene. Nah, saya sangat mengerti bahwa setiap kali kita meresepkan antibiotik itu dilatar belakangi oleh banyak hal. Tidak hanya melulu saya ingin jalan-jalan ke Milan lalu ada detailer yang tolong resepin resep ini gitu. Jadi saya mengerti pasti latar belakangnya banyak
Dan saya mengerti juga kita bekerja di tempat pelayanan kesehatan dengan tipe yang berbeda-beda, dengan level yang berbeda-beda. Sehingga kalau kita mau menerapkan PPRA di tempat kita bekerja, pasti nggak mungkin sama seragam, pasti sangat bervariasi juga. Dan programnya, aktivitasnya pasti sangat fleksibel. Karena tidak mungkin ada satu sistem, satu program, misalnya program PPRA-nya RSHS lalu diadopsi plek-plekan di tempat rumah sakit swasta sesuatu atau di RSUD sesuatu, itu sangat tidak mungkin. Sehingga disinilah tempatnya kita bisa bekerja. Kalau saya kerjanya di rumah sakit A, di klinik A, saya akan mendesain PPRA saya sendiri yang applicable di tempat saya bekerja. Oke, jadi sebagai take home message, tadi sudah kita lihat bersama-sama bahwa resistensi antimikroba itu ada di sekitar kita, bukan hanya ada di RSHS atau rumah sakit yang besar. Dan ancamannya sangat luar biasa. Kita bisa membantu dengan cara menerapkan PPRA, antibiotic stewardship program, dengan sistem yang memang disesuaikan dengan tempat kita bekerja. Sekian, saya rasa, terima kasih. Terima kasih Dr. Kita, dan saya undang sekarang Dr. Lovita dan Dr. Susan untuk tampil ke depan, dan kita akan buka sesi diskusi.